Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Ainun. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu mengenai sistem operasi. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan juga aplikasi komputer, di mana sistem operasi merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan juga perangkat keras. Semua komputer dan perangkat yang mirip komputer dia memiliki operating system atau sistem operasi tersendiri, termasuk di sini diantaranya laptop, tablet, desktop, dan juga smartphone. Selanjutnya di sini ada operating system diagram. Dapat kita lihat pada bagian paling bawah ini ada komputer hardware atau perangkat keras, di mana di sini dia diantaranya ada CPU, memori, dan perangkat input/output. Nah, kemudian di atasnya ada operating system atau sistem operasi. Kemudian ada lagi yang dinamakan sistem atau application program. Nah, contoh dari application programs ini dia apa? Yaitu di sini ada word processor, contohnya Microsoft Word. Kemudian ada spreadsheet, contohnya Microsoft Excel. Kemudian ada compiler, ada text editor, dan juga ada web browser, contohnya di sini Google Chrome, dan masih banyak lagi application programnya. Dimana di sini application program inilah yang dia akan digunakan oleh para user atau para pengguna seperti kita, dimana sesuai dengan pengertian yang tadi, operating system atau sistem operasi ini dia berada di antara application program dan juga komputer hardware, dimana dia fungsinya untuk mengelola antara keduanya tersebut dan juga sebagai perantara antara pengguna, dimana kita tadi menggunakan application program dan juga komputer hardware atau perangkat keras dalam perangkat tersebut. Selanjutnya di sini tujuan sistem operasi. Yang pertama, convenience atau untuk kenyamanan dari penggunanya. Yang kedua yaitu efisiensi. Yang ketiga, di mana sistem operasi yang disusun atau dikembangkan ini sedemikian rupa memungkinkan dia untuk menerima perubahan atau pengembangan baru yang sifatnya efektif dan juga efisien, sehingga dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Nah, selain dari tujuan sistem operasi, ada juga dia fungsi dari sistem operasi. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, dia sebagai perantara antara user dan juga hardware. Selanjutnya dia sebagai alokasi sumber daya, kemudian pengelola memori, keamanan, dan lainnya. Kemudian dia juga menyajikan tampilan seperti halnya yang kita lihat pada perangkat laptop atau mungkin smartphone yang kita miliki. Dan selanjutnya yaitu menjalankan operasi dasar yang kita butuhkan. Selanjutnya, tipe-tipe dari sistem operasi itu dia ada batch OS, ada time sharing, ada distributed OS, ada network OS, ada real time OS, dan kemudian multi programming atau processing atau taking OS. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Di sini ada Windows, di mana mungkin Windows ini dia adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan ya. Selanjutnya ada Linux dan ada Ubuntu, di mana kedua sistem operasi ini dia merupakan sistem operasi yang sifatnya open source. Selanjutnya ada macOS untuk laptop seperti MacBook, kemudian ada iOS untuk sistem operasi handphone seperti iPhone. Dan untuk Android, ini dia digunakan untuk sistem operasi dari smartphone. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi yang tadi.
Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Windows. Itu dia kelebihannya. Yang pertama, tampilan antarmukanya dia user friendly atau dia lebih mudah untuk digunakan bagi para pemula seperti kita. Kemudian yang kedua, dia lebih mudah dalam proses instalasinya. Kemudian aplikasi OS Windows-nya dia melimpah. Nah, adapun kekurangannya, Windows ini dia tidak merupakan open source. Kemudian dia juga berbayar dan dia lumayan mahal jika kita ingin membeli sistem operasi Windows ini. Kemudian kekurangan atau kelemahan yang lainnya yaitu mudah diretas karena sistem keamanannya yang masih lemah dan kemudian rentan terkena serangan virus. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Linux. Dimana kelebihannya yang pertama, dia open source, kemudian dia gratis, tidak ada biaya lisensi dan juga untuk pemasangannya seperti halnya tadi sistem operasi Windows. Kemudian dia perkembangannya sangat kencang karena dia dikembangkan oleh banyak orang. Dimana di sini dia sistem operasinya dia bisa dikembangkan oleh penggunanya langsung. Karena dia dapat dimodifikasikan dengan mudah. Nah, adapun untuk kekurangan dari sistem operasi Linux sendiri, dia tidak dianjurkan untuk pengguna awam, seperti halnya untuk sistem operasi Windows. Karena kalau misalnya sistem operasi Linux ini dia lebih tidak user friendly daripada sistem operasi Windows. Kemudian kekurangan yang kedua, aplikasi Linux ini dia terbatas. Kemudian cara install Linux ini dia terbilang susah. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Ubuntu. Kelebihan dari Ubuntu sendiri, yang pertama dia juga open source seperti halnya Linux tadi, sehingga pengguna dapat memodifikasi sesuai dengan keinginannya. Kemudian dia multi bahasa, banyak bahasa yang tersedia untuk pilihan. Kemudian dia juga multitasking dan multi user. Kemudian banyak dukungan dari komunitas serta security yang lebih kuat daripada Windows. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama belum adanya game besar yang bisa berjalan pada Ubuntu. Kemudian tampilan grafisnya yang kurang menarik serta beberapa hardware yang sulit menyediakan driver untuk Ubuntu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Mac OS atau iOS. Kelebihannya yang pertama dia lebih stabil. Kedua, tampilan antarmukanya cocok untuk kebutuhan multimedia. Kemudian yang ketiga, dia memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah untuk diretas. Dan yang terakhir yaitu aman dari virus. Nah, adapun kekurangannya sendiri, harganya dia relatif lebih mahal dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Sistem operasi yang ini tuh menurut saya merupakan sistem operasi yang harganya dia lebih mahal ya daripada yang lain. Kemudian dia juga kurang optimal untuk gaming dan dia tidak open source. Selanjutnya, untuk sistem operasi dari Android sendiri, dimana kelebihannya yaitu dia bersifat open source, kemudian dia didukung oleh aplikasi yang melimpah dari Google Play Store. Dia juga multitasking dan juga mendukung USB mesh storage. Nah, adapun kekurangan dari sistem operasi Android ini dia adalah penggunaan baterainya yang boros, kemudian dia juga rawan akan malware. Nah, begitulah dia presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.